Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Ibu bapak saudara, jemaat yang Tuhan kasihi, kembali kita dalam program Morning Call Departemen Pelkes GPIB. Pagi ini bersama dengan saya, Pendeta Gloria Natalia Patiscelano Kansil, Pendeta Jemaat GPIB Sejahtera Sosok, Pos Pelkes Bukit Sion Menyabo, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Mari kita memulai dengan berdoa. Allah kami di dalam surga, syukur kami panjatkan kepadamu, hanya karena kasih setia Tuhan kami boleh kembali bangun di pagi hari yang baru ini. Hanya karena anugerah Tuhan kami kembali layak untuk membuka mata di hari yang baru pemberian Tuhan. Kini kami ingin mengawali seluruh kegiatan kami di sepanjang hari ini dengan mendengarkan firman-Mu. Karena itu Bapa, kuasailah sungguh hati dan pikiran kami, bukalah pendengaran kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman yang sebentar akan kami baca. Dengan Roh Kudus yang sama itu juga Bapa, mampukan kami untuk juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari, agar kami tidak menjadi orang Kristen yang hanya mendengar, tetapi juga melakukan firman. Berkata-katalah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab kita pada pagi ini sesuai dengan sabda bina umat dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 16. Wahyu 22 ayat 16 yang menyatakan, Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, tepat di hari ini liturgi tahun gereja kita berganti. Kalau kemarin kita merayakan Natal dan minggu-minggu sesudah Natal, maka mulai hari ini kita merayakan Epifani. Hari Minggu nanti kita sebut hari Minggu Epifani. Epifani sendiri berasal dari kata Yunani Epifania yang artinya penampakan atau penyataan. Epifani ini awalnya merupakan istilah yang dipakai pada waktu penampakan kaisar atau patung kaisar yang dianggap sebagai dewa orang Yunani. Ketika patung itu muncul tampak di stadion atau di tempat-tempat tontonan rakyat yang besar dan sejenisnya seperti itu. Nah, orang Kristen, jemaat Kristen pertama mengadopsi istilah ini untuk menunjukkan kepada Yesus Kristus yang tampak, yang nyata, atau tampilnya Yesus Sang Juru Selamat di muka umum. Oleh karena itu, Epifani dalam tahun gereja selalu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa penampakan Yesus, penampakan bintang timur oleh orang Majus, bayi Yesus yang pertama kali dibawa oleh orang tuanya ke Bait Allah, kemudian peristiwa tampilnya Yesus di Sungai Yordan, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan kemudian penyataan penetapannya sebagai anak Allah. Peristiwa-peristiwa ini biasanya dikaitkan dengan Epifani. Nah, salah satu peristiwa penyataan diri Yesus ada dalam bacaan kita pagi ini. Pasal 22 kitab Wahyu yang merupakan bagian akhir dari kitab ini merupakan penyataan diri Yesus kepada Yohanes, si penulis kitab Wahyu. Yohanes, dia telah melihat banyak hal dan peristiwa yang belum pernah sebelumnya dia lihat. Penglihatannya itu kemudian dia catat, dan ini yang kita kenal sebagai kitab Wahyu. Ibu bapak saudara, ketika Yesus berkata, Aku Yesus,
dalam bacaan kita ini. Ketika Yesus berkata demikian, maka sebenarnya Tuhan Yesus mau meyakinkan Yohanes bahwa malaikat itu bukanlah Allah. Malaikat itu hanyalah utusan Allah. Mengapa Yesus perlu menegaskan ini dengan menyatakan dirinya kepada Yohanes? Karena kalau kita baca di ayat 8 dan ayat 9 pasal 22, Yohanes sempat salah paham. Yohanes sempat mengira bahwa malaikat itu adalah Tuhan, sehingga ia mau menyembahnya. Saya bacakan di ayat 8 dan 9. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Ayat 9. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Ibu bapak saudara yang terkasih, penyataan diri Yesus ini mau meyakinkan bahwa bukan malaikat. Malaikat hanya utusan, tetapi Yesuslah yang mengutus malaikat itu. Yesuslah sumber segala sesuatu. Dialah sumber dari semua wahyu, semua penglihatan yang dilihat oleh Yohanes, dilihat dan dicatat oleh Yohanes. Dengan kata lain, ayat ini mau bilang bahwa kitab Wahyu bukan karangan manusia, bukan hanya sekedar penglihatan kosongnya Yohanes, tetapi kitab Wahyu berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Sesuai dengan yang tertulis dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 kitab Wahyu ini. Bapak Ibu bisa baca sendiri di tempat masing-masing. Dalam bacaan ayat ini juga Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai tunas dari keturunan Daud. Ini merupakan penggenapan dari kitab Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan tumbuh dari tunas Isai. Isai kita tahu ayahnya Daud, ya. Yesus juga menyebut dirinya sebagai bintang timur yang gilang gemilang. Ini juga merupakan penggenapan dari bilangan pasal 24 ayat 17. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Apa yang Yesus katakan, nyatakan, sebutkan tentang dirinya ini bukanlah atas dasar dirinya sendiri, tetapi memang penggenapan dari rencana Allah sejak semula. Saudaraku, penonton setia Morning Call GPIB, sekarang mari kita renungkan apa makna bacaan firman Tuhan bagi kita saat ini. Kalau mau jujur, terkadang kita pernah, bahkan kita sering seperti Yohanes. Dia salah seorang murid Yesus, bahkan di Injil dikatakan Yohanes ini murid yang Tuhan Yesus kasihi. Dia salah seorang murid Yesus, tapi pernah satu waktu dia tidak mengenali dengan sungguh siapa Yesus dan bagaimana cara Yesus bekerja. Sehingga ketika malaikat datang kepadanya untuk menyaksikan semua penglihatan itu, dia mengira bahwa malaikat itulah Tuhan. Karena dia tidak mengenal, karena kurang kenalnya dia kepada Tuhan Yesus, maka hampir saja dia menyembah si utusan, si malaikat itu, bukan siapa yang mengutus. Saudaraku, tidak beda halnya dengan kita yang mengaku Kristen sejak kecil, tapi kadang-kadang kita masih belum benar-benar mengenali siapa itu Tuhan Yesus dan bagaimana sebenarnya cara Tuhan Yesus bekerja. Ambil contoh, untuk sesuatu atau
seseorang yang membuat kita takjub dan kagum. Seringkali secara sadar atau tidak kita menjadi penyembah mereka. Misalnya saja seorang yang kita anggap pintar, seorang yang kita anggap mampu untuk menyembuhkan penyakit. Kalau sakit, tidak lagi berpikir untuk cari obat atau ke rumah sakit cari dokter, tetapi yang dituju pertama yaitu orang yang dianggap pintar itu. Atau contoh lain, untuk sesuatu yang kita kejar, misalnya usaha atau pekerjaan kita, apapun kita lakukan supaya usaha dan pekerjaan kita lancar. Tiap hari kita bekerja untuk cari rezeki. Waktu rasanya tidak cukup 1 kali 24 jam, 7 kali 24 jam seminggu. Sibuk kita mencari rezeki. Kalaupun ada waktu, kita pakai untuk istirahat atau refreshing bersama dengan keluarga. Sehingga waktu untuk menyembah Tuhan minim sekali atau bahkan tidak tersedia. Kita mengaku sebagai orang Kristen, tercatat di KTP kita orang Kristen, tapi seringkali kita lupa bahwa Tuhan Yesuslah sumber dari segala sesuatu, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Kita sibuk mengidolakan seseorang, kita terlalu kagum kepada seseorang, tapi kita lupa bahwa dia juga adalah ciptaan Tuhan yang tidak lebih hebat dan berkuasa dari Tuhan. Kita sibuk bekerja, mencari rezeki sampai kita lupa bahwa Sang Pemberi rezekilah yang harusnya kita kejar. Hal-hal seperti ini yang seringkali membuat kita tidak bisa menyembah Tuhan dengan benar. Hal-hal seperti inilah yang kadang-kadang membuat kita tidak bisa sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, karena ada Allah-Allah lain dalam hidup kita. Saudaraku, di hari Epifani ini, firman Tuhan mengajak kita belajar mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Memang benar, yang namanya belajar adalah sebuah proses panjang, gitu ya. Belajar tidak pernah usai karena itu proses. Tetapi setidaknya saudara, kita mau berusaha untuk terus mengenal Tuhan melalui setiap peristiwa dalam hidup kita. Tuhan sudah menyatakan dirinya kepada kita melalui banyak hal, berkatnya, pertolongannya, perlindungannya, Dia nyatakan bagi kita tiap-tiap hari. Tidak hanya di saat hidup kita baik-baik saja, tapi juga di saat hidup kita hancur berantakan karena masalah ekonomi. Di saat hidup kita penuh dengan persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, sakit, penyakit, kegagalan, atau doa yang belum pernah kita rasakan jawabannya. Tuhan menyatakan dirinya lewat apapun itu. Tuhan sudah menyatakan dirinya sebagai Sang Juru Selamat yang mengampuni dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan sudah menyatakan dirinya kepada kita sebagai penolong yang setia di masa lalu. Dan Dia juga menyatakan diri sebagai penentu di masa depan. Tugas kita adalah belajar dan terus belajar mengenal Dia. Dengan mengarahkan hati kita, mengarahkan pikiran kita, dan seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Agar dengan demikian kita dapat menyembahnya dengan benar. Ingatlah bahwa tidak ada satupun yang layak dipuji dan disembah di muka bumi ini selain Tuhan kita Yesus Kristus. Kesadaran ini memampukan kita untuk bisa memuliakan Tuhan
dalam hidup kita. Saudaraku, masih ada sisa belasan jam di hari ini. Masih ada waktu 350-an hari di tahun 2022 ini. Waktu-waktu yang tersisa mari kita pakai untuk memuliakan Tuhan dengan benar. Mari kita menyembah Tuhan Yesus Kristus yang mau terus menyatakan dirinya kepada ibu bapak, saudara dan saya. Roh Kudus menolong kita semua. Kita akan berdoa, karena itu saya mengajak kita semua sungguh-sungguh masuk dalam doa di pagi. Mari berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat sumber hidup kami mengucap syukur karena kami tahu kalau kami boleh ada sampai saat ini, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan telah menyatakan diri bagi kami lewat banyak hal, lewat banyak peristiwa dalam hidup kami. Tidak hanya hal-hal yang menyukacitakan dan membawa kebahagiaan, tetapi juga Tuhan mau hadir dan menyatakan diri dalam kegagalan kami, dalam sakit kami, bahkan dalam tangisan dan air mata kami. Terima kasih Bapa untuk kasih Tuhan yang mau terus ada menyatakan diri bagi kami dalam hal apapun. Ajarkan kami Tuhan untuk mau menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan dengan benar. Ampuni kami jika selama ini banyak Allah-Allah lain yang secara sadar atau tidak kami sembah melebihi dari Tuhan. Tuhan menjadi nomor 2 bahkan nomor sekian. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami lupa bahwa apa yang kami jalani, apa yang kami lewati, semuanya itu bersumber dari Tuhan. Ampuni kami Bapa jika selama ini kami terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi sampai kami lupa memberi waktu bagi Tuhan. Padahal waktu-waktu kami pun adalah pemberian dari Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini sungguh-sungguh mau belajar mengenal Tuhan dengan benar. Kiranya Engkau memberkati jemaat Tuhan dimanapun berada. Kalau ada yang sakit saat ini Bapa, kami memohon dengan kuasa-Mu, biarlah ada kesembuhan melalui makanan, minuman, obat-obatan, atau apapun itu. Tuhan mau bekerja untuk memulihkan. Jika ada yang susah hati karena persoalan hidup, pergumulan di tengah keluarga, pekerjaan, bahkan rancangan masa depan. Ada yang susah hati karena doanya belum terlihat jawabannya, ataupun doanya tidak Tuhan jawab seturut apa yang dia mau. Bapa, biarlah setiap hati yang sedang susah, setiap hati yang sedang bergumul, Tuhan kuatkan dan teguhkan iman percaya dengan mengingatkan mereka bahwa rancangan Tuhan lebih baik dan lebih indah atas mereka. Bapa di sorga, kami serahkan aktivitas kami satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jangan biarkan kami melangkah tanpa pertolongan dan pendampingan Tuhan. Cukupkanlah apa yang kami butuhkan di hari ini Bapa, seturut dengan berkat-berkat dari Tuhan. Kami berdoa bagi Departemen Pelkes GPIB yang terus mau menjadi alat Tuhan untuk menyaksikan firman Tuhan bagi semua orang. Kiranya juga Tuhan memberkati Majelis Sinode, fungsionaris Majelis Sinode 21, Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga bagi setiap jemaat Tuhan, presbiter, pendeta, penatua, diaken yang terlibat dalam apapun pelayanan Tuhan, gerak pelayanan yang dilakukan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan melayangkan, sehingga pelayanan ini menjadi berkat bagi jemaat. Terima kasih Bapa dalam surga, ampunilah salah dan dosa kami, dan berkenanlah atas seru sembahyang kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Demikianlah program Morning Call kita pada hari ini, Kamis 6 Januari 2022. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.